Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Gaya Hidup yang Dikuasai Target. Perbincangan ini tentu akan memakan waktu sekitar 30 menitan dan kami mengharap Anda bisa mengikutinya dengan seksama. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, banyak orang mengeluh akhir-akhir ini yang sakit jantung, yang tekanan darah tinggi dan sebagainya. Yang dikeluhkan adalah ini Pak Paul. Dia merasa tertekan karena oleh atasannya itu ditentukan suatu target, suatu batas waktu di mana dia harus mencapainya atau harus menyelesaikan tugasnya. Nah, pola seperti itu, Pak. Pola ditetapkan suatu target tertentu, itu kadang-kadang memang menolong, memotivasi seseorang untuk bisa menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Tetapi di lain pihaknya itu tadi menimbulkan sakit penyakit yang akhir-akhir ini makin banyak saja. Sebenarnya bagaimana itu? Pak Gunawan, saya kira mulai dari tahun 80-an ya, mulailah suatu tren atau gaya hidup yang sangat dipengaruhi oleh konsep produksi, yaitu produktif. Bukankah dalam setiap perusahaan ada satu pengharapan bahwa karyawan itu akan produktif? Jadi yang diupayakan adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan waktu sedikit mungkin supaya hasilnya optimal. Nah, akhirnya berangkat dari pemikiran seperti itu, yaitu menghasilkan produk masuk ke dalam benak orang secara umum, sehingga rata-rata sekarang para pekerja juga mempunyai konsep pikir seperti itu. Kalau sebelumnya pabrik yang harus produktif menghasilkan banyak produk, sekarang pindah kepada diri manusia, bahwa saya yang harus produktif menghasilkan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi dengan kata lain, pola pikir ini memang akhirnya merasuki atau mempengaruhi pola pikir manusia secara umum. Bukan saja di sini, negara kita, tapi juga saya kira di negara-negara yang lain. Tapi Pak Paul, pola seperti itu sebenarnya kan sudah mereka kenal sejak di bangku sekolah itu, dengan target-target tertentu. Bahkan mungkin di dalam keluarga, ibunya atau ayahnya juga mentargetkan, kamu harus dapat nilai sekian, kamu harus selesai pada tahun sekian dan sebagainya. Itu kan semacam itu Pak Paul. Betul. Jadi benih-benihnya saya kira sudah mulai ditanamkan sejak dari bangku sekolah dan juga dari orang tua di rumah. Namun yang berbeda adalah skalanya, masih jauh lebih kecil, dan penghargaannya. Kalau kita misalkan di sekolah mendapat nilai yang baik, ya imbalannya adalah nilai yang baik itu sendiri. Sedangkan kalau kita sudah bekerja, kita berhasil misalnya menjual sesuai target, kita akan dipilih misalnya menjadi employee of the month ya, pekerja teladan. Dan kita diberikan bonus, ya bisa pergi kemana. Belum lagi nanti kedudukan kita akan dipromosikan. Jadi skala imbalan itu jauh lebih besar, jauh lebih gegap gempita. Akibatnya orang juga makin lebih terdorong. Nah, ada satu istilah yang populer akhir-akhir ini yaitu gaya hidup driven. Driven itu dikemudikan ya. Jadi dari Pak Gunawan menerjemahkannya gaya hidup orang yang dikejar-kejar target, sangat dikuasai oleh target. Ya, bukan saja pabrik yang harus memenuhi target, manusianya juga harus sekarang memenuhi target. Mungkin sebagian pendengar ada yang bertanya-tanya juga gitu Pak Paul ya.
apakah itu salah gitu ya? Karena sepertinya orang mengkontraskan hal ini kan begini, memang hidup itu harusnya begitu gitu. Karena kalau tidak kan kesannya malas. Kan tidak produktif itu kan kaitannya dengan kemalasan gitu ya sepertinya. Jadi orang merasa memang inilah yang seharusnya dilakukan. Itu gimana Papa? Saya sedikit mundur ke belakang. Dulu pun ya, saya ngomong dulu itu misalnya 30 tahun ke belakang gitu ya. Orang pun banyak yang bekerja ya, kita tahu ada yang membuka toko dari pagi sampai malam. Namun kalau kita perhatikan 30 tahun ke atas itu, 30 tahun ke belakang maksud saya, orang tidak terlalu dikejar-kejar oleh target. Mereka memang giat bekerja. Artinya ya kerja sebisanya. Namun targetnya apa? Ya targetnya hanyalah kerja. Tidak ada target-target dalam bentuk numerik, dalam bentuk matematis gitu. Saya akan ekspansi ke sini, saya akan tambah lagi usaha saya akan kembangkan ini. Sedikit sekali yang mempunyai pemikiran seperti itu. Sedikit sekali. Nah, saya kira 20 tahun terakhir inilah konsep produktivitas itu lebih digalakan. Sangat digalakan. Dan mulai mengena kepada manusianya sendiri. Sehingga pikiran-pikiran bahwa saya harus lebih lagi, saya tahun depan harus begini, saya 2 minggu lagi harus begini, saya 2 tahun lagi harus begini, juga mulai sedikit banyak mempengaruhi pola pikir kita. Karena di dalam pekerjaan itulah yang mereka terima. Dan pada diri mereka lah sekarang mereka terapkan standar yang sama. Seolah-olah memang tidak ada salahnya Bu Esther. Karena terbiasa sekali lagi. Sebab di dalam pekerjaan itulah yang dilakukan. Jadi ya mereka terapkan standar yang sama pada diri mereka, seolah-olah ya sinkron aja semuanya. Kenapa kok saya mau membawakan masalah ini ke permukaan? Adalah karena dampaknya yang akan menggerogoti orang itu. Belum lagi nanti kita akan bicarakan dampaknya pada keluarga. Tapi pada orang itu sendiri, memang dia akan menemukan sukacita ya waktu dia berhasil mencapai target. Dia naik lagi, dia naik lagi, dia naik lagi, dia naik lagi. Tapi apakah arti hidupnya? Apakah arti hidupnya? Apakah hidupnya hanyalah memenuhi target-target itu dan itulah yang membuat dia bahagia? Dan apakah itu hidup? Nah, ini yang saya ingin pertanyakan. Yang saya harapkan adalah hal-hal yang kita bicarakan ini bisa mulai menggelitik sebagian pendengar kita dan mulai memikir ulang. Apakah ini tujuan hidup mereka? Apakah inilah yang membuat mereka hadir di dunia? Apakah mereka mesin? Apakah diri mereka pabrik? Nah, itu yang mereka harus tanyakan. Apakah mereka manusia? Atau mereka benda atau pabrik yang bisa dimanipulasi dan dioptimalkan terus-menerus? Iya, tapi rasanya ini memang satu pilihan yang sulit ya. Karena saya melihat beberapa teman-teman di Jakarta khususnya yang memang kejepit gitu. Di satu sisi mereka kadang-kadang juga mempertanyakan, aduh nih kok hidup kayak begini gitu. Tetapi di sisi lain kembali lagi masalah uang ya. Kan rasanya semakin produktif seorang karyawan ya semakin peluangnya besar buat dia dipromosikan dan buat dia mendapatkan gaji yang lebih besar. Jadinya antara menyadari hal ini sama juga nggak mau melepas peluang-peluang yang di depan begitu. Jadi ya selalu mengeluh tapi juga nggak bisa lepas, mengeluh tapi nggak bisa lepas. Itu yang saya lihat sih memang Papa. Iya, pilihan yang memang sangat berat. Nah, saya juga mau memaklumi ada sebagian orang yang tidak punya pilihan ya, terpaksa. Misalkan satu kali saya lagi menunggu mobil dibetulkan di Jakarta, saya bercakap-cakap dengan seorang supir. Nah, dia cerita rumahnya dia itu di Bogor. Pagi-pagi jam 4 apa dia sudah mesti berangkat. Sehingga bisa tiba di Jakarta sekitar jam 6-an kalau nggak salah. Karena dia harus naik kereta api. Sudah begitu saya tanya pulang jam berapa? Pulangnya itu dari Jakartanya saja sudah malam. Dia bilang jam 8 atau jam 9. Jadi sampai di Bogor itu berarti sudah tengah malam. Dan pagi-pagi jam 4 jam 5 pagi dia harus berangkat lagi. Dan dia lakukan itu bukannya 5 hari seminggu, 7 hari seminggu. Sebab dia bilang dia harus kerja hari Minggu juga. Nah kan langsung kita bertanya, siapa yang menggunakan dia sampai seperti itu? Ya majikannya yang bekerja seperti itu. Majikannya yang pagi
sampai malam baru pulang. Jadi dia harus bekerja seperti itu pula. Nah malangnya dia bukan orang Jakarta dan tinggal di Bogor. Nah ada orang-orang yang tidak punya pilihan dan saya memang simpati dengan mereka, kasihan sekali. Namun juga ada orang-orang yang punya pilihan. Ada orang-orang yang punya pilihan untuk melepaskan dan berkorban demi sesuatu yang lebih penting. Sudah tentu akan ada orang yang kehilangan kesempatan untuk dipromosikan. Karena dia tidak rela bekerja sampai jam 9, jam 10 malam. Ya akan kehilangan kesempatan mendapat gaji yang lebih besar. Betul sekali. Tapi sekali lagi orang-orang ini harus bertanya, apakah tujuan hidupnya? Apakah itu tujuan hidupnya dia? Apakah dia mau menjadikan dirinya sebagai mesin? Apakah kebahagiaan-kebahagiaan mendapatkan uang dan kedudukan ialah yang dia cari dalam hidup ini? Apakah itu hidup? Hanya orang-orang tersebut yang bisa menjawabnya dengan jujur ya. Apakah dia sungguh-sungguh menikmati? Saya takutnya mereka sendiri pun sebetulnya melihat diri mereka sebagai mesin yang dipakai orang, dipakai perusahaan. Mereka hanya berguna kalau produktif. Ya lagi konsep produktif di sini. Mereka tidak lagi produktif, mereka tidak ada lagi gunanya. Berarti harga diri mereka didefinisikan oleh itu saja, produktivitas. Memang kalau kita melihat kenyataan itu adalah suatu persaingan, Bapak. Kalau Bapak tadi katakan mungkin 30 tahun yang lalu itu tidak seperti itu, karena persaingannya juga tidak seketat sekarang. Gitu. Tepat sekali. Jadi bukan cuma tidak bisa dipromosikan, mungkin tersingkir dia, kehilangan pekerjaannya karena itu. Bisa jadi. Jadi ya memang tadi Bu Esther katakan serba sulit kadang-kadang, Bapak. Kalau orang terkondisi untuk harus ditentukan dengan target-target. Betul. Jadi pilihan itu selalu sulit. Ya kita ini bicara secara realistik, nggak mau menggampangkan masalah dan perlu pengorbanan kadang-kadang untuk menolak ajakan teman, menolak ajakan bos. Kadang-kadang itu perlu pengorbanan dan perlu hikmat. Dan nggak selalu kita berhasil. Ada kalanya ya terpaksa kita pergi juga, kita kerjakan juga tugas kita sampai malam dan sebagainya. Jadi memang nggak selalu hitam putih. Ya, saya kira ini kita harus pahami. Namun sebisanya kitanya sendiri yang terlibat sadar bahwa kalaupun saya keluar malam, kalaupun saya harus bekerja ekstra, ini bukanlah tujuan saya. Saya hanya lakukan karena terpaksa. Kalau enggak, saya nggak akan lakukan. Gitu. Ya Pak Paul, apakah gejala seperti itu? Pak Paul juga melihat bukan cuma di dunia bisnis. Artinya juga di dalam hal-hal orang yang mengatakan ini pekerjaan-pekerjaan rohani. Apakah Pak Paul melihat hal yang sama? Sama sekali. Nah, betul sekali Pak Gunawan, pengamatan Pak Gunawan. Makanya contoh ya, ada gereja yang menargetkan juga jumlah anggota. Iya. Nah, saya kira ya saya mengerti maksudnya baik supaya para hamba Tuhan itu rajin ya, enggak malas-malesan. Oke, ada target lebih memotivasi orang untuk bekerja keras. Tapi bukankah itu urusan Tuhan dalam hal datangnya orang kepada Tuhan? Tugas kita adalah yang mengerjakan, jangan sampai kita melalaikan kewajiban. Tapi ya itu urusan Tuhan nantinya menambahkan apa tidak orang-orang yang datang kepada Dia. Jadi betul Pak Gunawan, ini juga sudah mulai merasuki dunia Kristen. Dan juga mungkin itu kan untuk hamba Tuhan ya, tetapi untuk orang-orang yang mengatakan terlibat dalam pelayanan juga rasanya ukuran produktivitas ini mulai merasuki juga ya. Lebih banyak pelayanan yang saya lakukan seolah-olah lebih diterima oleh Tuhan gitu. Tepat sekali. Saya pernah bicara dengan seorang hamba Tuhan dan menanyakan begitu banyak program di gereja, kok begitu? Kapan orang-orang ini bisa ada waktu di rumah karena banyak program di gereja? Nah, hamba Tuhan ini berkata, kalau kami tidak membuat banyak program, majelis akan mengeluh, malas kalian ini nggak banyak kerja. Jadi memang ini sudah menjadi suatu lingkaran setan. Jadi yang dari luar itu masuk ke dalam gereja. Nah bahayanya adalah begini ya Pak Gunawan dan Ibu Esther. Akhirnya kita ini yang terlibat dalam hidup yang target, diisi oleh target, menjadi orang-orang yang susah beristirahat, susah kendor. Mungkin pernah ya Bu Esther, Pak Gunawan rasakan ya, sudah capek karena banyak kesibukan, mau istirahat, mau bisa rileks, mau bisa tidur, nggak bisa tidur. Karena tubuh itu seperti mesin yang masih panas gitu. Waktu kita matikan,
perlu waktu lama untuk mendinginkan kembali mesin kita itu. Nah bayangkan kalau ini kita lakukan terus menerus minggu demi minggu, demi minggu demi minggu demi minggu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kita sangat susah beristirahat. Justru waktu pengen diam beristirahat nggak bisa. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Nah tubuh kita beradaptasi, itu artinya tubuh kita beradaptasi dengan jadwal ini nih. Dan aktivitas tersebut seperti candu. Seperti kita ini menyuntikkan heroin atau mengisap sabu-sabu. Artinya kalau kita nggak terlibat dalam aktivitas yang seperti mesin itu, justru kita merasa nggak enak tubuh ini nih. Wah, kalau nggak keluar malam, nggak capek, nggak repot ini itu, nggak enak nih tubuh. Justru akhirnya kita mendapatkan kesenangan dari pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan-kesibukan itu. Nah ini yang jadi bahaya, karena apa jadinya? Istirahat kita apa? Kerja. Makanya mungkin ada ungkapan itu ya, nggak kerja malah sakit gitu ya. Tepat. Nggak kerja dia sakit. Lalu tubuhnya jadi nggak enak. Nah itu yang terjadi sebetulnya. Tubuh kita akhirnya beradaptasi dengan ritme kerja yang seperti itu, yang dikuasai, dikejar-kejar oleh target terus menerus. Iya. Jadi mungkin yang sulit itu adalah menetapkan target supaya kita jangan sampai ini Pak Mal. Jadi kecanduan kerja ini. Betul. Itu bagaimana Pak? Kita mengukurnya bahwa target ini mampu memotivasi kita untuk produktif tetapi tidak menjadi candu buat kita. Sekali lagi awalnya adalah kita mesti jelas dengan apa isi prioritas hidup kita ini. Apa itu yang kita ingin cari dalam hidup. Nah, saya suka katakan ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab dengan baik dalam hidup ini. Yang pertama adalah siapakah yang kita sembah dalam hidup ini? Harus jelas siapakah yang kita sembah. Kita menyembah Tuhankah? Kita menyembah manusiakah? Kita menyembah uangkah? Kita menyembah pekerjaan kita kah? Nah, saya berharap kita semua menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, yang kedua, kita juga bertanya, bagaimanakah kita hidup? Ini penting sekali kita jawab. Mau hidup kita seperti mesin kah? Mau memanipulasi orang kah? Mau tinju-tinju orang kah? Supaya dapat yang kita inginkan? Mau menipu orang? Atau kita mau hidup jujur? Kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, dengan siapakah kita hidup? Maksudnya dengan istri atau suami kita. Ya, kalau keliru pilih, kehidupan kita akan merana seumur hidup. Nah, jadi prioritaskanlah hidup itu dengan lebih sederhana. Apa tujuannya kita hidup ini? Kenapa kita ada di sini? Siapa yang kita sembah dalam hidup ini? Masih adakah yang kita sembah dalam hidup ini? Nah, itu perlu kita tanyakan dan itu akan menolong kita memprioritaskan hidup. Nah, buat saya misalnya, dengan siapakah saya hidup ini sangat penting juga. Saya hidup dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Dan saya menikmati mereka. Sebab saya tahu mereka memberikan saya banyak sukacita dalam hidup ini. Yang membuat saya sukacita bukannya pekerjaan saya di luar. Saya seorang konselor. Saya senang bisa menolong orang dalam konseling. Tapi yang membawa sukacita saya terdalam adalah bersama dengan keluarga saya. Jadi itu yang akhirnya akan saya prioritaskan dalam hidup ini. Kalau saya terlalu capek di luar, saya akan merugikan keluarga saya. Nah, jadi akhirnya saya jaga di situ juga. Dan Tuhan menghendaki kita mempunyai kehidupan yang berimbang. Kita nggak mungkin menyenangkan hati Tuhan kalau hidup kita seperti itu. Kita nggak akan ada waktu untuk Tuhan akhirnya. Dan Tuhan sudah ngomong jelas ya. Yang dia senangi dari kita bukannya korban bakaran, tapi hati ya, hati yang taat, mau mendengarkan dia. Itu yang dia lebih minta dari kita. Mungkin juga saya jadi teringat tentang Marta dan Maria juga ya. Jadi tentang memilih yang terbaik begitu dalam kehidupan. Tapi rasanya memang kembali lagi ke implikasinya ya, penerapannya yang buat orang-orang yang mungkin memang dibesarkan dengan filsafat hidup tidak ngoyo itu ya lebih gampang gitu ya untuk bisa menerapkan hal ini karena memang nggak terlalu banyak target. Tetapi buat orang-orang yang memang dari kecil itu ya, dari memang di keluarga sudah dibesarkan dengan target, saya memang harus memutuskan untuk
apa nih istilahnya, tadi istilahnya Papa mengendorkan itu ya, yang saya rasa pilihan yang tidak mudah untuk mereka lakukan. Dan makin banyak kegiatan, Bu Esther, belum berarti makin efisien. Kita ambil contoh misalnya ya, budaya Asia memang kan menekankan etos kerja yang terus dikuasai target. Tapi kalau kita perhatikan, di antara semua negara di dunia, bukankah kita mengakui bahwa yang memimpin di depan itu negara barat? Dan kita tahu negara barat itu negara yang paling menghargai liburan. Amerika, kalau kita udah bekerja sekitar 5 tahun, sebulan dikasih 3 minggu hari libur. Setelah lebih daripada berapa tahun lagi saya lupa, kita bisa dapat sebulan hari libur. Kebanyakan begitu di Amerika. Di Jerman saya diberitahu, dalam setahun hari liburnya itu bisa 2-3 bulan, lebih lama lagi. Jadi saya akhirnya melihat kok mereka itu yang lebih banyak libur, lebih efisien dan memimpin dunia ini. Kita yang lebih jarang libur, kerjanya dari pagi sampai malam, tetap di belakang. Jadi saya makin melihat efisiensi itu tidak sama dengan target sebanyak-banyaknya. Bukan. Banyak orang yang bisa mengerjakan dengan efisien, tapi menikmati hidup juga dengan lebih berimbang. Ya, saya kebetulan dulu tinggal di Amerika, saya melihat etos kerja mereka sangat serius waktu bekerja. Kerja, main-main, begitu. Lagi kerja profesional sekali di sana. Tapi waktu lagi memangnya harusnya pulang, mereka pulang, sungguh-sungguh pulang dan nggak mau diganggu. Dan hari Sabtu, hari Minggu itu adalah hari keramat orang Amerika. Karena mereka ingin bisa pergi, mancing, ke pantai, olahraga, ke gunung, benar-benar menikmati. Jadi memisahkan dunia kerja dan dunia rekreasi. Nah, yang saya takuti kita di sini ini mencampurkan keduanya. Rekreasi adalah kerja adalah rekreasi. Begitu. Nah, saya takut akhirnya adalah karena tubuh kita sudah beradaptasi dan kita nggak bisa lagi menikmati kehidupan di luar pekerjaan, akhirnya kita mengalami burnout atau keletihan mental. Karena mesin itu dipakai terus menerus, tidak berhenti, aus lama-kelamaan. Nah, waktu aus, dia bukannya lagi berhenti dengan diam. Putus, patah, rusak, ngacet. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Orang kalau sudah mulai aus, tidak lagi bisa menikmati hidup, tapi terus terlibat, dia harus kerja. Lama-lama dia akan seperti daun kering ya, yang butuh sekali hiburan tertentu gitu. Makanya ini berkaitan dengan tema kita yang sebelumnya. Makin banyak orang yang lari ke klub-klub malam untuk dihibur. Sebab hidup menjadi begitu tidak menyenangkan, menjenuhkan, perlu hiburan-hiburan terus-menerus. Nah, dari situlah akhirnya muncul godaan-godaan. Karena kelegaan itu tidak lagi diperoleh dengan cara yang normal. Harus diperoleh kelegaan itu dengan cara-cara yang lebih enggak normal. Yaitu apa? Perselingkuhan, karena seru. Minum minuman keras, pakai syabu-syabu, atau berjudi. Jadi tingkat keseruan, ketegangan harus ditambah agar menambah derajat hiburannya itu baru kena gitu. Kalau hiburannya main sama anak dengan keluarga, bukan hiburan itu buat mereka jadinya. Nah, kita melihat ini makin merusakkan benar-benar sistem kehidupan dan keluarga. Jadi saya harap dan berharap benar-benar kita berpikir baik-baik mengenai tingkah laku kita ini. Tapi ada juga yang mendapatkan ketenangan, katakan itu yang mereka mencarinya itu dalam bentuk-bentuk spiritual itu Pak. Dalam meditasi, dalam semacam itulah. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, ada orang yang akhirnya larinya ke situ. Saya ini mempunyai pengamatan terhadap orang Amerika juga ya, sebagian nih dari mereka. Saya bingung kenapa di antara mereka itu kok bisa masuk kelompok-kelompok ajaran agama yang begitu menyesatkan mereka ya, yang kita pernah dengar sampai membunuh diri dan sebagainya. Karena memang haus rohani itu Pak Gunawan. Kehidupan yang seperti ini ya, dikejar target, membuat mereka haus. Hampa hidup ini benar-benar. Jadi perlu variasi. Nah, ada yang larinya ke variasinya itu ke hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, kalau nggak hati-hati malahan disesatkan oleh orang, dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi nggak benar lagi. Iya. Jadi bagaimana Pak sebenarnya peran keluarga atau diri orang itu sendiri untuk
secara bijaksana itu menetapkan targetnya? Saya akan meminta pada mereka-mereka ini yang terlibat dalam kehidupan dikejar target untuk duduk ya, berdiam diri dengan tenang dan bertanya, untuk apakah saya ada di sini? Untuk apakah saya ada di sini? Berikutnya saya minta dia untuk bertanya, nanti sebelum saya menutup mata meninggalkan dunia ini, pikiran terakhir apakah yang saya akan bawa? Nah, saya menduga dia nggak akan memikirkan hartanya sebelum dia menutup mata. Saya akan menduga dia akan memikirkan orang yang ada di sekitarnya, yang dekat dengannya, yang dia cintai dan yang mencintainya. Dan dia akan memikirkan Tuhan, karena itulah yang akan dia temui nanti setelah dia menyeberang. Nah, jadi mulai dari sekarang, tanyakan dua pertanyaan itu. Untuk apakah saya ada di sini? Sebab kita nggak datang kebetulan. Kita nggak datang kebetulan. Banyak orang ingin punya anak, nggak bisa punya anak. Dan kita tahu, dalam perhubungan suami dan istri itu, ada sekitar 100 juta sperma yang dikeluarkan dengan satu sel telur. Kenapa harus satu yang bertemu? Kalau bukan Tuhan yang menentukan. Jadi kehadirannya itu dikehendaki Tuhan. Dan kalau Tuhan menciptakan dia untuk harus ada di sini sekarang ini, itu bukan karena Tuhan kebablasan atau ketelepasan. Muncul kamu. Ya, nanti saya pikirkan dah, untuk apa kamu di sini? Tidak. Tuhan itu mempunyai rencana atas hidup kita. Tuhan mempunyai rencana dan tugas kita lah untuk mengetahui apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Nah, Tuhan jelas berkata kita diciptakan olehnya di sini untuk memuliakan dia, mengenal dia, mempunyai hubungan dengan dia. Nah, Tuhan Yesus pernah ditanya, apa sih hidup yang kekal? Ya, dan dia menjawab, mengenal Tuhan, mengenal Allah Bapa. Itu adalah hidup yang kekal ya. Nah, itu yang kita bawa. Nah, ini bukannya berarti orang nggak boleh hidup produktif. Silakan ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau sudah tidak berimbang lagi dan merugikan diri atau keluarga, itu pertanda harus berhenti, harus mengurangi. Karena ada yang lebih penting dari semua ini. Ya, jadi firman Tuhan itulah yang sangat akan memberikan tuntunan kepada kita semua, khususnya di dalam menetapkan target, supaya kita jangan diperbudak oleh target-target itu. Nah, dalam hal ini firman Tuhan yang apa yang Pak Paul ingin bacakan untuk kita? Saya akan bacakan Matius pasal 6 ayat 19 hingga 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini perkataan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi kita mesti tetapkan bahwa harta kita ini bukan yang ada di dunia ini. Ini sementara, ini sarana kita hidup. Dan Tuhan senang kita bisa hidup dengan bahagia juga. Tapi ini bukan dewa kita. Harta kita yang harus kita kumpulkan adalah di surga. Kita hidup hanya berapa puluh tahun sih di dunia ini. Setelah itu akan lamanya di surga nanti. Nah, itu yang kita harus selalu targetkan. Bukan yang di bawah ini menjadi target utama kita. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Esther yang sudah mengisi perbincangan kita pada kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gaya hidup yang dikuasai target. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.